Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Bagus Sutomo dari komunitas peduli skizofrenia. Kali ini saya ingin buat video himbauan buat teman-teman semua di panti-panti tradisional, terus buat Pak Kiai di pesantren-pesantren gangguan jiwa di seluruh Indonesia. Himbauan ini adalah untuk mengajak kita semua berubah, ya. Saya menghimbau agar teman-teman semua mulai tahun 2020 ini membuka diri untuk bekerja sama dengan layanan kesehatan terdekat, ya. Mulai dari puskesmas terdekat, RSUD atau RS jiwa terdekat di provinsi masing-masing, ya. Dengan itu kita berharap, ya, saya berharap nih pribadi, semua pasien yang ada di panti-panti tradisional, di panti-panti berbasis keagamaan, pesantren gangguan jiwa, semuanya harus kita pastikan mereka semua terdaftar BPJS Kesehatan. Nah, apa ini gunanya? Gunanya nih, kalau kita bekerja sama dengan medis, maka pasien-pasiennya itu jadi jauh lebih mudah dikelola, ya. Satu, biasanya kalau kita bekerja sama dengan medis, ya, pasien yang masuk ke panti-panti ataupun pesantren gangguan jiwa atau penampungan ODGJ di masyarakat, ya, rehabilitasi berbasis masyarakat. Kalau dia bekerja sama dengan medis dan seluruh kliennya di situ mendapatkan pengobatan yang baik, jadi lebih mudah dikelola. Karena nggak boleh pasien yang kondisinya gaduh gelisah masuk ke panti atau pesantren gangguan jiwa, gitu, ya. Jadi pasien yang gaduh gelisah itu biasanya akan dirujuk langsung ke dirawat inap di rumah sakit jiwa. Jadi yang berat-beratnya biar teman-teman di rumah sakit jiwa yang mengatasi. Nah, setelah dia pulang dari rawat inap, nah, boleh diterima di panti atau pesantren gangguan jiwa, sehingga kondisinya udah jauh lebih bagus, komunikasinya lebih baik. Terus kemudian tidurnya juga teratur karena malam pasti dia minum obat, sehingga kita juga sebagai pengurus lebih tenang. Karena dia tidur, kita juga bisa istirahat. Jadi kita menghemat tenaga, ya. Kemudian masa gaduh gelisahnya udah lewat, jadi resiko-resiko misalnya ada kecenderung kekerasan fisik atau seksual atau verbal itu udah mereda. Jadi kita lebih enak lah ngelolanya. Nah, rawat dirinya biasanya udah lebih baik karena di rumah sakit juga pada waktu rawat inap udah dilatih rawat diri, ya, misalnya bersihin kamarnya, mandi dan sebagainya, itu biasanya udah dilatih juga. Nah, kemudian kalau kita kerjasama dengan layanan medis, biasanya akan ada pembinaan. Nah, pembinaannya nih gini, ya. Biasanya mereka akan sarankan bahwa panti itu harus spesialisasi. Misalnya gini, kalau kita yang menerima pasien misalnya atau klien yang Down syndrome, ya, retardasi mental, yaitu khusus retardasi mental. Yang autisme, ya pastinya harus yayasannya hanya mengurus anak-anak yang autisme. Nah, kalau dia nerima lansia, ya itu harus lansia, berarti dia panti Reda, ya. Nah, kalau dia lansia dengan gangguan jiwa, itu ada khusus baiknya gitu, karena susah dicampur dengan yang lain juga, ya. Nah, terus kemudian kalau dia menangani ODGJ, ya khusus ODGJ aja, jadi jangan dicampur. Misalnya seperti yang sekarang kita lihat di panti-panti tradisional, itu biasanya campur, ada anak autisme diterima juga, ada yang retardasi mental diterima juga, ada yang gangguan psikotik, ya seperti skizofrenia diterima juga, ada yang lansia diterima juga. Nah, ini yang menyulitkan manajemen.
di panti, karena masing-masing treatmentnya atau perawatannya itu masing-masing kondisi itu berbeda-beda satu sama lainnya ya, sehingga nanti kerepotan. Udah kita ngurusin pasien gangguan psikotik aja ya, spektrumnya misalnya skizofrenia itu udah perlu pengetahuan khusus ya, perlu latihan khusus buat teman-teman perawat yang ada di situ ya. Kalau nggak ada perawat ya mungkin non profesional lah. Nah, biasanya kalau di panti-panti atau pesantren kadang lulusan SMP, SMA atau ada yang nggak sekolah itu jadi pengurus. Nah itu sebenarnya harus membutuhkan latihan khusus ya. Apalagi kalau dicampur-campur seperti itu, pastinya akan menyulitkan teman-teman semua yang bertugas di panti atau pesantren gangguan jiwa. Sebaiknya kita bagi-bagi tugas, ada yayasan misalnya atau pesantren yang ngurusin tadi lansia, khusus untuk autisme dan sebagainya. Jadi masing-masing punya spesialisasi tersendiri. Nah dari situ kita manajemen sehari-harinya juga akan lebih mudah gitu ya, jadi lebih profesional. Kemudian kalau pasien-pasiennya udah tercover oleh BPJS, pengurus panti akan merasa aman. Karena apa? Karena segala permasalahan penyakit yang terkait dengan kondisi pasien ya, di situ akan tercover oleh BPJS. Dia sakit apa aja kita bisa tinggal rujuk, nggak perlu kita keluar biaya lagi ya. Jadi doronglah keluarga-keluarga yang nitipin keluarganya, anggota keluarganya di panti atau pesantren gangguan jiwa harus daftarin BPJS dulu, supaya pengurus panti jauh lebih mudah kalau ada penyakit-penyakit tertentu. Bahkan kalau perlu begitu masuk udah ada di formulir, harus diisi, dikasih tahu penyakitnya apa, misalnya pernah kena stroke atau pernah mengalami penyakit darah tinggi dan sebagainya, sehingga kita bisa pantau pengobatan medisnya. Nah, kalau itu semua sudah tercover termasuk obat-obat gangguan jiwanya, kerja kita jadi ringan ya. Nah, ODGJ yang minum obatnya rutin itu rawat dirinya biasanya baik. Jadi mau buang air dia ngerti, ke toilet bisa siram sendiri, bisa cebok sendiri. Nah itu kan mengurangi beban kita sebagai pengurus panti atau pesantren gangguan jiwa, dan panti kita jadi bersih ya. Mereka juga komunikasinya biasanya semakin lama semakin baik, sehingga mereka bisa kita tugaskan untuk ikut serta juga menjaga kebersihan panti dan lain-lainnya. Bisa kita tugaskan ya, bisa menjaga teman-temannya, atau bisa juga nanti kita kalau perlu kita bikin support group di situ, dia bisa sharing satu sama lain, bisa seperti itu. Nah ya, jadi mereka biasanya pikir, emosi, perilakunya juga udah terkendali dengan baik dengan pengobatan. Jadi nanti pantinya tuh atau pesantren gangguan jiwanya pelan-pelan jadi bisa bersih, rapi, enak dilihat. Terus kemajuannya juga jauh lebih bagus nanti pasien-pasiennya gitu ya. Nah sehingga nanti kalau tempatnya bersih dan lain-lain, nah pastinya layanan kita akan dikenal luas oleh masyarakat. Nah kalau dia sudah bagus begitu, tinggal kita latih tuh, misalnya activity daily living ya, misalnya bangun pagi harus bersih-bersih kamar dulu, terus kemudian mandi, gosok gigi dan sebagainya, terus olahraga, dan itu kita buat aturan seperti itu, rutinitas, sehingga nanti kita siapkan supaya mereka bisa kembali ke rumah sudah siap gitu kembali ke tengah masyarakat. Nah tugasnya panti di situ sebenarnya, jadi menjadi jembatan antara rumah sakit dengan keluarga di komunitas, sehingga dia bisa proses adaptasinya kembali ke tengah masyarakat itu jadi lebih cepat, karena sudah dilatih tuh kemandirian di panti-panti atau pesantren gangguan jiwa. Bahkan dia tadi kalau minum obatnya rutin itu biasanya pikirannya juga udah bagus ya. Nanti ibadahnya juga jauh lebih baik jadinya. Mau dia suruh zikir boleh, sholawat boleh, tadarusan boleh ya kan. Tetapi yang kita hindarin sholat malam yang bisa mengganggu jam tidurnya, karena ODGJ itu perlu tidur yang cukup, baik dari panjang jam tidurnya,
Jadwalnya juga harus teratur malam ya, jangan tidurnya siang jadi kalong, nggak boleh. Jadi dia harus teratur panjangnya, kualitas tidurnya harus baik. Karena itu oleh dokter dikasih obat malam hari yang sangat ngantuk. Nah ini kita mesti tahu, teman-teman di panti dan pesantren gangguan jiwa harus tahu bahwa obat malam ini penting. Karena kalau dia tidurnya kurang, kualitas tidurnya kurang baik, pastinya nanti kondisinya pada siang hari kurang stabil gitu, akibatnya malah jadi perjalanan penyakitnya jadi kurang baik. Jadi minum obat ini sangat penting ya. Jadi gini, jangan seperti sekarang, kalau ini nggak boleh minum obat di sini karena merusak ginjal, liver dan sebagainya, obat kimia nggak boleh. Ya jangan begitu ya, karena gangguan skizofrenia ini memang harus minum obat rutin ya. Nah, jadi nggak bisa misalnya kita putuskan begitu saja. Nah, jadi kalau malam ibadah ya katakanlah sampai jam 8, maksimal jam 9 lah. Setelah itu dia nggak boleh tuh begadang ya. Pagi-pagi misalnya jam setengah 5 atau jam 4 ya bolehlah dibangunin. Terus aktivitas atau tidur lagi sebentar juga boleh, tergantung lah masing-masing kebijaksanaannya. Nanti pagi sampai sore itu harus aktivitas ya. Nah, gitu. Jadi ketika itu sudah bisa kita kelola dengan baik, terus juga resiko-resikonya jadi lebih kecil karena rutin minum obat. Nah, misalnya resikonya misalnya apa? Dorongan bunuh diri. Kalau dia minum obat terus, misalnya diberikan obat antidepresan oleh dokter, kita harapkan lama-lama gagasan bunuh dirinya, dorongan bunuh dirinya itu akan mereda gitu. Kita nggak bisa ngawasin dia 24 jam terus kita pantang terus, nggak bisa. Nah gunanya dikasih obat membantu kita meringankan tugas kita mengawasi dia, karena dengan obat itu dibantu moodnya itu bisa naik dan akhirnya secara biologis ketidakseimbangan kimia di otaknya tuh bisa diredakan, akhirnya dia jadi lebih baik, gejala depresinya semakin ringan. Nah itu teman-teman, jadi banyak banget manfaatnya kalau mau bekerja sama dengan medis. Ya kita mesti tahu juga, udah sering saya ulang-ulang di video saya yang lain, bahwa obat skizofrenia itu tidak mencandu, tidak mengakibatkan ketergantungan, dan juga dia tuh tidak mengakibatkan hilang akal gitu. Justru dengan minum obat yang tadinya lepas dari realitas atau hilang akal kalau bahasa awamnya, itu jadi bisa kembali lagi ke realitas. Akalnya kembali lagi kalau minum obat antipsikotik itu, obat anti skizofrenia. Nah gitu, itu mesti diubah pola pikirnya ya. Jadi jangan ngikutin hoax atau berita bohong di luar bahwa obat skizofrenia itu haram karena dia memabukkan. Salah dong. Jangan jadul kita harus terupdate dengan pengetahuan bahwa obat skizofrenia ini justru mengembalikan itu yang hilang akal itu jadi kembali lagi akalnya gitu. Dia kembali lagi ke realitas dan dia bisa berfungsi lagi gitu. Nah ini bukan omongan saya, ini bukan cuma ngutip dokter aja, tapi begitu memang gitu loh. Kakak saya aja dulu udah ngelayap di jalan, udah sulit diajak komunikasi, udah nggak nyambung. Ini ngomong sih, tapi ngomongnya udah ngelantur. Dengan minum obat rutin balik lagi, jadi bagus lagi. Ibadahnya juga jadi bener gitu, nggak nyeleneh gitu ya. Jadi itu yang mesti diubah. Obat skizofrenia ini tidak menimbulkan ketergantungan, tapi kebutuhan, seperti pasien diabetes atau darah tinggi ya. Ini kebutuhan, bedanya jauh. Disebut ketergantungan. Kalau ketergantungan atau kecanduan, kalau lepas obat sakau, dia nagih. Wah dia mencari, dia cari tuh obat kemana. Kalau perlu dia jual barang, dia nodong apa, dia bisa terjadi begitu. Tapi kalau obat skizofrenia dilepas obatnya ya biasa aja, cuma muncul lagi gejala penyakitnya gitu. Gejala penyakitnya halusinasi, delusi muncul lagi gitu. Nah karena itu dia mesti dijaga terus
dengan obat supaya dia bisa stabil terus sampai akhir hayat. Jadi ibadahnya juga jadi bagus lagi, hubungan sosialnya jadi bagus lagi, kemandiriannya jadi bagus lagi. Kalau dia pintar orangnya, kecerdasannya jadi berguna lagi gitu. Karena dia udah kembali ke realitas, dia jadi bisa menuangkan gagasannya dalam bentuk karya-karya gitu. Kalau nggak diobatin, mau dia pinternya kayak apa jadi nggak berguna gitu, karena dia putus dari realitas, putus dari dunia luar, sibuk sama pikirannya dan halusinasi dan delusinya itu ya. Jadi himbauan saya teman-teman di panti-panti tradisional, di pesantren gangguan jiwa, di penampungan ODGJ, ayo dorong keluarga-keluarga pasien yang menitipkan keluarganya di situ untuk daftarin dulu ke BPJS. Suruh berobat dulu ke psikiater supaya dia dapat obat. Setiap bulan obatnya dikirim ke panti. Nanti teman-teman di panti memastikan obatnya itu diminum. Nah, nanti staf panti atau santri-santri di pesantren bantu dia berkegiatan, ibadah lagi yang baik dan sebagainya, kemandirian. Itu tugasnya ngelatih gitu, sehingga nanti bagus deh nanti deh pantinya atau pesantrennya, malahan jadi baju ya. Nanti banyak yang terbukti masuk pesantren gangguan jiwa di situ, masuk panti-panti Kristiani, panti tradisional, banyak yang pulih nanti, jauh lebih banyak daripada klaimnya sekarang gitu. Bagus-bagus nanti dia bisa berprestasi lagi gitu, bisa mandiri lagi, ibadahnya bagus lagi, pikiran yang nyeleneh tuh ya jadi bagus lagi sesuai dengan kaidah yang ada ya. Nah, sehingga panti kita, pesantren gangguan jiwa yang kita bangun itu nanti bisa melayani jauh lebih banyak orang daripada yang ada sekarang ya. Jangan kita bangga pesantren kita penuh pasiennya, tetapi penuh di situ terus sampai akhir hayat. Nah, itu udah nggak boleh lagi ke depan ya. Kalau pasien yang udah tua-tua, udah telanjur, oke lah. Tapi ke depannya kita nggak boleh lagi panti seperti itu. Panti itu hanya sebagai sarana untuk menjadi jembatan ODGJ bisa siap kembali ke komunitas. Jadi dilatih kemandirian, ya jadi basic skillnya, basic living skillnya itu ada, terus social skillnya bagus, kemudian living skillnya dalam mencari rezeki, wirausaha, jadi bekerja itu living skillnya bagus. Akhirnya dia siap kembali ke komunitas. Itu tugasnya teman-teman di panti. Nanti pantinya malahan banyak yang bisa pulih, kondisinya bagus-bagus, dia balik lagi ke situ, terima kasih gitu, karena di panti ini hidup saya jadi berubah gitu kan. Nah, nanti di situ malahan nilai-nilai kemuliaan agama kita akan semakin cemerlang gitu, karena kita pantinya benar-benar bisa membuktikan panti yang memanusiakan manusia, pesantren yang bersih, rapih, ODGJ-nya mandiri ya, nggak minder lagi, sama setara seperti orang lain pada umumnya. Keluar dia udah siap bermasyarakat lagi gitu ya. Jadi nanti kita wah banyak nih alumni sini yang bagus-bagus nih, udah disiplin gara-gara masuk panti atau pesantren gangguan jiwa situ, ODGJ-nya jadi patuh minum obatnya gitu, mau konsultasi ke psikiater secara rutin, disiplin. Wah, begini kalau pesantren-pesantren gangguan jiwa di Indonesia bisa kerjasama dengan para psikiater ya, sama rumah sakit jiwa, insya Allah di Indonesia, seluruh bangsa Indonesia baik yang Muslim itu bisa sehat jiwa, yang Kristiani sehat jiwa, Buddhis, Hindu, yang kejawen juga boleh ya kan. Karena apa? Semuanya mau saling bekerja sama, berpihak kepada kepentingan keluarga dan pasien dengan cara apa? Kerjasama tadi dengan layanan kesehatan. Jadi kearifan tradisional boleh dipegang, digabungkan dengan pengetahuan yang modern. Nah, keren kan?
Nah, itu yang saya inginkan teman-teman semua ya. Mari kita semua sepakat untuk berpihak pada kepentingan keluarga dan ODGJ. Kita mewujudkan panti-panti tradisional, penampungan ODGJ, pesantren-pesantren gangguan jiwa yang bersih, rapih, pasiennya juga kondisinya bagus-bagus, disiplin minum obat ke dokter, ibadahnya baik, ya. Ada keterampilan-keterampilan tambahan yang dilatih di panti atau pesantren. Waduh, itu impian saya itu. Kalau bisa seperti itu, wah, nanti negara-negara lain bisa belajar ke sini. Oh, ternyata penanganan orang dengan gangguan jiwa di Indonesia keren banget. Gitu, bisa menggabungkan pendekatan yang modern dengan kearifan lokal. Gitu, kearifan agama dan adat masing-masing. Keren deh pasti. Dalam beberapa tahun ke depan, kalau teman-teman menyimak imbauan saya ini, insya Allah pantinya, pesantren gangguan jiwanya akan maju, bisa melayani lebih banyak lagi umat, dan bisa memandirikan mereka menjadi insan yang sempurna ya, insan kamil menurut Islam gitu. Jadi dia bisa berguna untuk dirinya dan berguna buat sesama serta buat alam lingkungan. Wah, keren itu. Gitu. Oke. Jadi saya pengennya pesantren gangguan jiwa nggak ada bedanya dengan pesantren mereka-mereka yang sehat-sehat gitu. Begitu kita masuk, wah, santri-santrinya juga nggak kalah gitu, bagus-bagus kondisinya. Aduh, nggak tahu kapan, tapi mudah-mudahan dengan teman-teman mau mengikuti imbauan saya dan mulai terbuka bekerja sama dengan layanan kesehatan, pasti impian saya ini bisa terwujud. Gitu teman-teman ya. Terima kasih udah menyimak video dari saya, semoga ini berguna. Mohon dibantu sebarkan supaya lebih banyak lagi nih panti-panti tradisional, penampungan ODGJ berbasis masyarakat, pesantren gangguan jiwa yang mau terbuka pola pikirnya dan bekerja sama dengan layanan kesehatan. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasi supaya kalau ada video yang baru teman-teman terupdate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.